Nah, video kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara masang nih kulit sadel yang baik dan yang benar. Tapi sebelum itu saya mau tunjukkan hasil karya buatan saya sendiri. Ini sadel tipe rotris atau model rotris, tapi juga bisa dipakai harian ya. Ini saya buat seperti keinginan saya sendiri bagaimana bentuknya. Dan kalian kalau ingin belajar, ikutin terus perkembangan videonya, jangan sampai ketinggalan. Kalian kalau mau belajar harus tahap demi tahap atau berurutan ya. Jangan sampai melangkah-langkah kalau ingin hasilnya itu bagus. Kalau kalian melangkah-melangkah, takutnya nanti hasilnya jelek, tidak bagus, karena kalian tidak belajar bertahap demi tahap. Kalau ini warnanya kan orange, ini orange bukan warna sadel ya. Kalau warna sadel tuh aslinya kan, nah seperti itu pada umumnya tuh yang dibungkus plastik. Sedangkan warna yang ini itu dia warnanya sama kan, itu adalah busa ati. Dan ini lagi satu di belakang juga ada stok saya. Ini masih ada. Itu stoknya juga masih ada. Ini busa ati ya, saya lapisin busa ati. Kenapa sampai saya bisa lapisin busa ati? Penjelasannya ada di video habis ini ya. Habis ini bakalan saya akan jelaskan, kalian perhatikan baik-baik. Kenapa hasil lapisan akhirnya itu saya menggunakan busa ati? Sebenarnya sih alasannya ada dua. Coba kalian perhatikan dulu hasil lem-lemannya ini, itu sangat kasar. Sama lagi satu, hasil dari keseluruhan busa sadel ini itu juga kasar. Kalau kalian langsung menutupin menggunakan kulit joknya, itu nanti bakalan hasilnya jelek karena bekas lem-lemannya itu timbul ke luar. Dan alasan keduanya, saya menggunakan busa ati itu biar mempercantik hasil atau bentuk yang saya inginkan tadi. Seperti bisa kalian lihat hasilnya seperti video sebelumnya ya, itu hasilnya kan sangat-sangat bagus. Nah, omongan saya kebuktikan, itu saja yang sudah dilapisin sama busa ati, hasilnya jelek ya, tidak mau bagus. Apalagi kalau kalian langsung memasang kulit sadelnya, ya begitu juga akan hasil jadinya, tidak akan mau bagus. Dan untuk hasil keseluruhannya setelah saya pasang menggunakan busa ati, seperti ini hasilnya. Bisa kalian perhatikan baik-baik, dan sudah ada sebagian yang saya amplas, jadi tidak terlalu kelihatannya yang jeleknya tadi atau cacatnya tadi, bekas lem-lemannya itu yang timbul keluar. Dan kalian perhatikan baik-baik sebelum saya masuk ke tahap berikutnya. Ini hasil jadinya setelah terpasang rapi menggunakan busa ati. Itu ada sisi mengkerutnya juga di bagian belakang ya. Untuk posisi bagian atas atau posisi yang nanti didudukin, sebenarnya lapisan pertama sudah saya amplas rata, tapi kurang ya, masih kelihatan cacatnya. Jadi saya menggunakan nih lapisan kedua. Nah, bisa kalian perhatikan baik-baik, saya menggunakan lapisan kedua untuk menutupi cacatnya ke seluruh bagian ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, itu tuh bisa kalian perhatikan baik-baik. Nah, kelihatan ya. Kalau kalian sudah lihat penjelasan di awal tadi tentang cara membuat atau menempel busa ati ini ya, sehingga jadi seperti ini bagusnya. Kalau bagi ada yang belum tahu,
Apa itu busa ati? Busa ati itu sebutan ya. Sebenarnya kenapa bisa disebut dengan busa hati? Kalian tahu nggak organ hati apapun itu, apakah di manusia ataupun di hewannya organ hati? Nah, dia ini dibilang sama itu adalah tingkat kelunakannya, nih kelunakannya atau tingkat kekerasannya sama tingkat kelembutannya itu sama seperti organ hati ya. Makanya dibilang busa hati. Bukan busa hati ya, busa hati. Nah, karena dibilang mirip seperti organ hati makanya dibilang busa hati. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kalau ada yang salah atau ada yang punya istilah penyebutan lain atau pembahasan lain apa itu yang dimaksud dengan busa hati, bisa tulis di kolom komentar. Dan yang saya gunakan itu di saddle ini adalah ketebalannya antara 2 sampai 3 mili. Mudah-mudahan kelihatan jelas di kamera atau bisa fokus. Nah, ini 2 sampai 3 mili yang saya pakai ya. Oh, kelihatan jelas ya. Dan untuk yang tebal juga saya punya, tapi berwarna hitam. Nah, ini dia. Tebal sekitar 4 sampai 5 mili. Kenapa bisa saya menggunakan busa hati kan? Maksudnya kenapa sampai bisa saya menggunakan busa hati kan? Kurang lebih di awal kan sudah saya jelaskan. Di video berikutnya saya akan bakalan bahas keunggulan atau kelemahannya menggunakan busa hati ya, yang tipis maupun yang tadi yang tebel ya. Saya kasih sedikit bocoran. Kalau yang tipis itu nih, kalau yang ukuran 2 sampai 3 mili, kalau dia ditekan tuh, nah ditekan itu dia memang ngecap, tapi dia akan balik lagi ke awal, ke semula ya, balik lagi ke awal. Misalnya ini datar, dia akan balik ke semula datar. Dan ini misalnya ditekan gini, dia akan balik ke awal ya. Nah, tidak, istilahnya kalau ditekan gini dia tidak apa namanya, tidak apa namanya saya lupa. Kalau ditekan gini, dia itu tidak masuk atau tidak ngecap ya. Kalau busa hati yang ukuran 2 sampai 3 mili, mudah-mudahan bahasanya dimengerti karena ini posisinya lagi ngelembur ya. Soalnya lagi, biasalah kalau orang lembur kan pasti faktor kelelahan ya. Mungkin penjelasannya agak kurang dimengerti, tapi saya akan coba jelaskan sedetail mungkin biar kalian bisa pahamin. Kalau saya menggunakan busa hati yang 2 sampai 3 mili, kalau ditekan ini kan dia balik. Nah, dia balik ya. Ini bocoran sedikit ya, dia balik. Ini yang ukuran 2 sampai 3 mili. Bukannya kalau ditekan itu bukannya dia itu malah tidak balik ya, bakalan balik kalau yang ukuran 2 sampai 3 mili. Biasanya ada busa hati yang ditekan gini itu dia enggak balik, dia ngecap, malah ngecap bolong ya, ngecap bolong-bolong gitu kalau ditekan-tekan. Dan untuk yang bagian belakangan, di bagian belakang ini kan kemarin ada yang menciut atau apa bahasanya ya, bahasa Indonesia. Pokoknya kemarin tuh kan ada mengkerut, agak mencut gini, mengkerut. Nah, sekarang kan udah polos. Sebelum saya mapas ini, sebelum dipapas ya, masih berupa bahan seperti ini, tapi sudah menempel semuanya, sudah dilapisin sama busa hati. Joknya itu saya coba dulu, saya dudukin sebelum saya amplas ya. Sebelum saya amplas itu saya coba dudukin. Nah, dia itu untuk menentukan kebagusannya atau nanti pas kita masang kulitnya itu tidak cacat seperti yang saya bilang di video di awal. Ini kulitnya tidak cacat.
kan sudah saya tempelin semua. Sebelum saya bahasanya saya lupa, sebelum saya ini serut semua jadi halus seperti ini ya, jadi halus seperti ini, itu saya dudukin dulu semua. Saya lihat telah apa tingkat cacatnya ya. Kalau ada cacat seperti yang di video yang ada nih, kalau kalian perhatikan bagian belakang kan mengkerut, nah itu kan cacatnya. Itu kita ketika didudukin itu dia tidak balik itu cacatnya, jadinya kan ketahuan cacatnya. Jadinya saya, kameranya nggak fokus, bentar ya. Nah jadinya saya serut atau saya bahasanya apa ya ini, saya lupa bahasanya. Ini saya amplas atau halusin ya. Nah itulah pokoknya saya serut halus, jadinya cacatnya hilang. Terus kalau didudukin tuh dia normal, tidak akan mengkerut lagi atau mencut lagi ya, pasti balik. Kalau di awal video di awal kan kameranya nggak fokus. Kalau di video di awal kan modelnya didudukin dia tuh nggak balik. Kalau ini udah normal mau balik dia lagi. Nah jadi tunggu aja ya episode berikutnya, jangan sampai ketinggalan. Kelemahan dan keunggulan dari busa ati itu, dari yang tipis sampai yang tebal tuh kelemahannya apa saja, keunggulannya apa saja. Ini soalnya tidak bisa asal pasang ya. Nanti kalau kalian tidak tahu teknik bisa bahaya. Karena ini videonya tentang tutorial atau cara pasang kulit saddle, jadi saya nggak jelasin tentang cara buat yang ini sama buat busanya ya. Maksudnya cara buat ini busa ati sama busa gabusnya atau busa sponnya ya, busa saddlenya. Yang saya bahas atau yang saya akan ajarkan ini cara pasang ini kulit saddlenya. Untuk di video berikutnya kalian tunggu saja. Saya akan bakalan ajarin cara tekniknya dari awal sampai akhir. Cara buat jok ya, jok yang baik dan benar, biar kalau didudukin tuh pantat tidak sakit. Nah saya sudah siapkan bahannya, tinggal nunggu waktu aja. Kalau ada waktu luang baru saya akan buatkan video atau tutorialnya. Bahan yang kita perlukan itu apa saja sih ketika masang kulit saddlenya? Ya pasti staples ya. Ini merek yang saya gunakan adalah dari Kenko. Ini merek bagus ya, lumayan, mereknya awet dan tahan lama Kenko kameranya. Nah ini ya, ini bisa kalian baca sendiri ukurannya berapa. Ini kalian kalau mau beli bisa kalian, ini dah contohnya ya. Terus di bagian depannya ini sudah saya modif ya, bertujuan untuk apa sih dipotong seperti ini. Kalau aslinya kan ada ini lapisan ininya sampai sini, nutupin panjang tebel. Ini sudah saya bilang tadi sudah saya modif. Ini biar masuk ke sela-selanya biar gampang ya, biar gampang. Kalau dia masih ada pelapis plastiknya, ini pelindungnya ini kan tebel. Nah seperti ini, nah seperti ini nih, panjangnya sama seperti ini, posisinya sama seperti ini. Itu dia tebel, itu dia sulit masuk ke sela-sela yang nanti mau kita staples ya, saddle yang mau kita staples. Sama staples isinya nih yang saya gunakan nih adalah yang ini, ukuran yang kecil bukan yang gede, 24/6. Ini 6 mm 1/4 1000 staples. Isinya mungkin 1000 staples ya. Nah mereknya Max, tidak bisa sembarangan isi staples kalian pakai ya. Sama juga ini tidak bisa sembarangan kalian menggunakan yang ini. Soalnya kalau kalian beli yang bahannya agak jelek, kalau kalian khusus tukang saddle ya ingin buka usaha saddle, tapi kalau untuk yang biasa-biasa saja, kalau iseng-isengan saja, beli yang biasa juga enggak masalah. Tapi kalau khusus mau belajar jadi tukang saddle, harus beli yang bagus sama isinya yang bagus juga ya. Karena kalau kita menggunakan isi yang bagus, ini isi yang bagus ini akan menancap bagus ke
tatakan sadelnya, dia tidak akan, istilahnya tidak akan gagal. Pasti 100%, gagalnya sih cuma 1%, 99% pasti berhasil ya. Kalau kita menggunakan isi nih yang Max nih ya, yang mereknya Max. Saya juga sudah pernah nyoba yang merek lain. Itu penasaran saya nyoba merek yang lain. Itu merek yang lain itu tidak bisa menancap sempurna ya. Kalau yang Max ini sudah saya uji dan menancap dengan sempurna. Kalau isinya ya standar seperti ini saja isinya, isi dalamnya maksudnya. Ini langsung saja saya coba praktekkan cara masang kulit sadelnya. Sebentar ya. Nah, lanjut lagi. Cara masangnya gimana? Ini mudah-mudahan kelihatan jelas di kamera, karena kameranya nggak fokus ya. Nah, ini mungkin ini mau difokus. Yang pertama kalian atur dulu posisinya pas. Keunggulannya ini kan polos nih, polos, bukan yang seperti ini ya. Sebentar ya, saya ambil dulu. Bukan yang seperti ini. Ini nih keunggulan ini, kelebihan ini ya, yang polos sama ada yang gininya nih. Itu nanti saya bakalan bahas, nggak tahu bakalan saya bahas di sini atau di video berikutnya ya. Kalau ada waktu nanti bakalan saya akan bahas keunggulan sama kelemahannya antara yang polos sama yang isi motif tadi ya, isi motif jahitan. Kalian paskan dulu. Nah, ini kalian paskan dulu di depan nih, kalian paskan dulu. Ini maksudnya. Nah, ini kan ada, mudah-mudahan kelihatan kameranya, kelihatannya. Soalnya saya ngevideoin sendiri. Ini ada turunan nih, anggaplah turunan ya. Ini ya kalian harus paskan. Nih, paskan ini sama yang ini ya. Jahitan yang ini. Nah, kalian paskan dulu. Kalian cari pasnya, posisinya gimana, kalian paskan dulu. Sebelum kalian nanti menstaplesnya. Sama ini ini kan agak kotak ya, ini agak kotak kalian, ini agak bundar. Ini sebenarnya saya beli sudah jadi ya, jadi kalau yang lebih bagus itu ya buat sendiri, jahit sendiri ya. Kalau mau bentuk yang seperti ini kita harus buat sendiri, jahit sendiri. Kalau beli jadi ya seperti ini sudah, ini lain, agak lain, lingkarannya agak lain, agak kecil, jadi kita harus menyesuaikan. Nah, kalau dia lingkarannya kotak ini gede nih saya tunjukkan. Nah, seperti ini ya, kan kelihatan gede ya. Nah, kalau kita menggunakan yang ini agak kecil lingkarannya, jadi kurang pas atau nanti tidak, lekukannya kurang kelihatan, lekukannya aslinya ini kurang kelihatan. Jadi kalau mau lebih bagus lagi ya kita jahit sendiri. Nah, susahnya itu dah saya nyari simpelnya saja, saya beli jadi. Ini kalau soalnya saya belinya online ya. Kalau di kota saya belum ada yang bisa jahit seperti ini. Model seperti ini belum ada, yang pokoknya yang rapi seperti ini belum ada. Jadi saya belum ketemu. Kalau ada, kalau ketemu kan bisa saya buat bentuk seperti ini. Nah, bisa saya buat bentuk seperti ini. Nanti juga kan kalau bentuknya sama, jadi hasilnya pun bagus ya. Bukannya saya nggak bisa jahit, cuma waktu, karena kan saya kan usaha yang saya buka di bengkel ini kan banyak, ngecat, ngelas, terus modif motor, benerin motor umum ya, benerin motor, pokoknya banyak dah. Jadinya saya nggak sempat ngejahit, males ngejahit soalnya, karena proses ngejahit itu lama. Jadi saya beli jadi saja. Ini kalian paskan, nyari pas ininya sama bagian belakangnya. Kalau sudah pas baru bisa kalian nanti jahit ya. Kalian paskan dulu. Staplernya saya taruh di bagian sini, sudah gampang. Penjelasannya kan sudah ya. Ini saya mau paskan dulu, saya cari pasnya dulu ya. Sebentar.
sebentar ya. Ini untuk ngancing, kita kancing depan belakang. Videonya tadi agak saya stop soalnya biar saya bisa fokus masang ya. Nah, untuk bagian belakang ini sudah sebentar. Untuk bagian depan maksudnya ini sudah saya staples. Tapi saya staples bagian depan ini cuma ngancing ya, ngancing untuk megang. Nanti saya akan staples di bagian sini, yang dekat sini ya. Ini kan jaraknya agak jauh. Kalian juga kalau masih pemula, kalau pingin hati-hati biar kulitnya itu tidak rusak atau tidak gagal masang, ya masang seperti ini ya. Ini kasih jarak jauh. Ini kalian perhatikan baik-baik. Nanti kalau sudah jadi baru bisa kalian paham ya. Karena ini belum jadi kan masih, nah seperti ini. Sudah ngancing ya. Ini sudah saya paskan di depannya. Ini depannya sudah saya paskan, tinggal bagian belakangnya belum saya kancing. Untuk bagian belakangnya, nah cara masangnya kan sudah seperti ini. Ini kalian, nah ini kan agak ngepres ya. Ini kalian tarik sedikit. Kalian tarik belakang sedikit. Ini tujuan apa ditarik? Tapi tariknya jangan tarik kekencangannya. Ini bertujuan biar nanti ditarik itu bertujuan biar nanti kita nih, nah kita untuk ngepresin kulit sadelnya tuh biar mau ngepres biar bentuk asli dari busa sadelnya tuh itu nanti kelihatan jelas ya. Busa sadelnya tuh biar kelihatan bagus nanti, biar tidak ada longgar-longgarnya ini. Nah ketika didudukin tuh nanti kulitnya tidak kisut juga ya, tidak kisut. Nah ingat ya, narik ke belakangnya jangan ditarik sekali, cukup seperluannya aja ya, seperlunya. Maksudnya jangan ditarik kencang ya, seperlunya aja. Kalau ditarik kencang juga nanti pas kalian masang kulit sadelnya tuh agak nariknya tuh, kalau terlalu narik nanti kalau kalian pas masang di sampingnya takutnya tertarik kencang malah bentuknya ini tidak kelihatan bagus. Nah seperti ini kan kelihatan bagus bentuknya. Takutnya bentuknya ini kalau kalian terlalu narik kencang, yang pertama tuh bentuknya tuh kan akan berubah ya, karena kekencangan nariknya bentuknya kan akan berubah nanti. Ini saya mau lanjutkan staples bagian belakang dulu ya. Bagian belakangnya juga sudah saya staples, kelihatan ya. Dan kulit sadel yang saya gunakan lupa tadi saya bahas, itu MBTEK. Ini kelihatannya MBTEK ya. Cara masangnya ini saya coba tunjukkan. Ini kan sebelum kalian staples kan kalian tarik, terus kalian tahan gini, terus balik. Kalian tekan nih. Nah untuk menentukan nanti tingkat pengepresannya nih ya, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah sesuai baru kita kancing di bagian belakang ya. Bagian belakang kita kancing, jangan sampai kekencangan ya. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini, jangan sampai kekencangan. Setelah kalian tarik, kalian ginikan ya. Nah kalian ginikan. Sebenarnya sih tergantung kulit sadelnya juga ya, tingkat kita nariknya untuk mengepreskan kulit sadelnya ke busa jok ya. Itu juga tergantung dari bahan kulit joknya atau sadelnya. Kalau bahan yang agak kasaran kan jangan terlalu kalian tarik, nanti takutnya robek. Biasanya sih kalau bahan-bahan biasa tuh ya tipis, tidak lentur ya, dia itu bahannya lain, kasar. Kalau yang halus gini seperti MBTEK ini bahannya tuh agak melar dia, jadi tarik tuh masih aman-aman saja. Mau ditarik kencang pun sekalipun masih aman, tidak akan robek. Kalau sudah begini tinggal sampingnya, nah kita gini kan sama ya,
keduanya nih kita, tangan saya nih kalian lihat kiri kanan nih, maklum ya kameranya agak ngeblur ya ini. Nah ini sama sini, ini cari tengahnya ya. Kalau udah gini, kalau sudah pas tengahnya kalian balik. Nah nanti jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini nih kelihatan bentuknya. Kalau kurang ketarik kalian tinggal tarik lagi. Kalau terlalu ketarik kalian tinggal kendorkan. Kalau sudah pas, ketemu yang pas, baru kalian staples ya. Staples kanan kiri, posisinya pas di tengah-tengah. Ini sama bagian belakang cuma saya kancing saja. Nanti kalau sudah jadi baru saya pasang di sebagian sini ya. Nah sini. Ini saya coba perlihatkan lagi untuk ngancing yang bagian sampingnya. Kalau ada yang belum jelas nanti atau kurang jelas, gini caranya ya. Nah kalian tahan pakai kedua kaki, terus ini nih mudah-mudahan kelihatan ya. Nih kalian ginikan ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Kalian ginikan, kalian kelihatan bentuknya ya. Kalau sudah gini, nah baru kalian balik. Ini nih ya kelihatan ya, baru kalian balik di staples. Begitu caranya, staples kanan kiri. Pertama staples 1 dulu, tek staples 1 enggak masalah. Kalau dia berubah kan tinggal diginiin nanti. Kalau satunya kan belum staples ya. Ini misalnya satunya sudah, kalau dia berubah gini tinggal kalian gini. Ya gampang ya. Satunya sudah saya staples nih. Ya saya staples nih, tapi ini saya tahan satunya. Saya tahan. Nah, cara biar dia ngepres, ini kalian tarik terus sambil gini ya. Nah, sambil gini untuk membantu dia biar hasilnya bagus dan ini yang ngepres nanti. Nah, ngepres seperti ini bentuknya. Baru nah, ini ya. Baru kalian, ini kan udah ngepres ya, baru kalian staples. Untuk hasilnya yang samping nih ada bentar. Nah ini sampingnya, ini sudah saya kancing, cuma saya kancing saja. Ini staples 1, di sini 1. Nah nanti kalau sudah jadi, sudah rapi semua, baru di sininya, di samping sininya tek. Ini nanti bakalan saya staples. Kalau ini kan kejauhan, nanti nyari dekatnya sini, yang enggak deket ya, biar nanti kelihatan rapi. Untuk yang sampingnya sini cara masangnya gampang ya, sama tadi cara masangnya. Ini kalian ginikan, baru kalian tarik. Nah seperti ini, kalian cari pokoknya selanya. Kalau sudah kelihatan bagus, udah ngepres, baru kalian staples ya. Untuk bagian misalnya sudah di staples, sini kan belum. Ini kalian, nah ini kalian ginikan dulu, baru ini kalian tarik pelan-pelan. Kalau sudah mau kebentuk, nah baru kalian staples ya. Gampang, sebentar. Untuk bagian depan misalnya bentuknya kan tidak sama, misalnya sini sama sini tidak sama ya. Nah ini jahitannya agak keluar nih, jahitannya agak ke dalam, nggak apa-apa nih, kalian tinggal lepas saja. Itu udah maksud tujuannya di kancing ya, biar nanti kalau ada kesalahan kalian lepas aja, nggak masalah. Kalian lepas dulu, nggak masalah. Sebentar ya, saya lepas dulu. Untuk ngembaliin biar dia posisinya jahitnya tuh pas ya, jahitannya tuh pas seperti yang kita inginkan, tidak miring sebelah, satunya ke dalam, satunya keluar gitu, atau sebaliknya jahitannya maksudnya. Nah ini lepas, kalian lepas saja nggak apa-apa. Sudah begini kan kalian paskan dulu ya, kalian paskan. Itu enggak bakalan
ke sana lagi, dia narik ke sana lagi kan, sudah dikancing di tengah-tengahnya ya. Nah kalau sudah pas begini, misalnya kanan kirinya sudah pas, cara masangnya gampang, tinggal kalian tarik juga dikit, kalian tinggal tarik dikit, tarik baru kalian kancing lagi. Ini videonya saya putus-putus ya, soalnya yang saya bilang tadi, kalau saya sambung-sambung maksudnya durasinya biar durasinya nanti kepanjangan, atau nanti saya masangnya tidak fokus seperti ini ya. Saya ngasih tutorial cara masang kan, jadinya kan agak nggak fokus ya, jadi saya stopin dulu, melenceng, dia melenceng, agak melenceng ya, sebentar ya. Sudah saya kancing semua, hasilnya seperti ini ya, tinggal di rapi-rapikan saja. Cara pasangnya sama seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang ini kan sudah dikancing-kancing ya, jadi cara masangnya tuh agak gampangan, enggak seperti tadi. Misalnya seperti ini. Nah ini tinggal, ini kan agak mengkerut ya, biar dia mau ngepres kita tinggal ginikan saja. Kalau sudah begini baru kita nih ceklek. Nah terus, nah kalau bagi pemula kan pelan-pelan saja ya, misalnya tarik dikit, ceklek, tarik dikit, ceklek, tarik dikit, ceklek. Nah seperti itu dah. Nah, kurang lebih ya, sama bagian belakang sama nih, kita tarik dikit saja, tarik dikit, ceklek. Saya mau lanjutkan dulu ya, saya coba perlihatkan, mudah-mudahan kelihatan jelas di kamera. Saya coba videokan ya cara saya net request akhir nih. Kelebihan dari kulit yang bagusan ya, atau yang ori, ini kan enak nih, kita tarik, mau tarik seberapa pun tidak akan, istilahnya tidak akan robek ya. Mudah-mudahan kameranya enggak ngeblur. Mana tadi dia? Nah kurang lebih seperti ini hasilnya, yang jaraknya sebelah dekat-dekat ya. Nah seperti ini, saya matikan dulu, nanti hasilnya saya akan tunjukkan lagi. Sudah jadi, tinggal dipotong saja yang lebih-lebihnya ya, atau sisanya. Nah yang saya bilang tadi soal staples nih, kalau nggak dimodif itu, ini aja masih kurang dimodif ya. Itu ketika kita menstaples joknya, kalau ada bagian yang sulit, ini kalian perhatikan. Ini kan ada jendolan untuk nanti tatakan karet sadelnya ya. Nah ini ketika kita staples gini, ini nih, sebentar saya fokuskan biar kelihatan jelas. Nah kita staples ini nggak bisa ke staples karena ini kena ini nih bagian sini ya, nggak bisa kita staples, kena bagian sini. Kalau kita paksakan, nah itu dia rusak, mekar. Ini harus sedikit ada modifikasi juga. Ini ya, mekar, dan di bagian sininya juga cacat ya, terkena ujung staples tadi. Nih ya, nih. Dan kalau kita paksakan juga, hasilnya bisa di staples ya. Ini
hasilnya seperti ini ya. Di samping ini, di tengah nggak bisa di staples karena belum saya modif. Dan untuk bagian satunya lagi dia tuh nah agak keluar ya staplesannya. Bisa di staples, cuma dia keluar sini, dia tuh agak keluar staplesannya. Ini masih mendingan agak ke dalam sedikit. Kalau kita staples biar tidak kena yang ini, dinding bantalan karet tatakan joknya nih ya, ini biar tidak kena ini, bisa sih di bagian sini ini nih. Megangnya ya bagian sini dikit, cuma sedikit ya. Itu kalau megangnya sedikit itu gampang rawan, kalau gampang rawan robek ya. Di bagian staplesnya tuh gampang bakalan robek untuk jangka panjangnya. Dan untuk bagian belakang, staplesan belakang ini kan bagian kan pasti ada yang lipat-lipat gini ya. Cara staplesnya kalian perhatikan, kalau ini kan ada jaraknya. Kamera yang blur kan ada jaraknya nih. Kalau ini kan agak rapat-rapat. Nah, untuk menutupin atau ngakalin yang ini nih, kulit yang kelipat-kelipat gini ya. Nah, biar hasilnya rapi di bagian sininya, bagian luarnya nih rapi. Kalau bagian dalamnya kelipat nggak masalah, seperti ini kelipat-kelipat gini ya nggak masalah, dipotong. Yang penting jangan sampai bagian dalamnya kelipat. Nah, ini ada contohnya sedikit. Nah, kelipat seperti ini, lipat seperti ini ya. Ini kalau kelipat di bagian luarnya sini kan, kalau buka tutup sadel kan nanti kena, rawan robek juga ya, rawan robek. Jadi sini harus halus, bagian luar sininya harus halus semua ya, harus halus, jangan sampai ada yang kelipat. Untuk bagian depannya ini pintar-pintaran kalian masang ya. Kalau di Jupiter ME kan ada ini nih, ada pembatas. Nah, ini ada nih pembatas baut sadelnya ya, biar keluar nih. Cara masangnya seperti ini, harus dipotong dulu baru dimasukkan kulitnya ya, seperti ini hasilnya ya. Tunggu hasil jadinya ya, setelah nanti saya rapikan dulu sisanya ini, baru nanti saya tunjukkan lagi. Setelah terpasang rapi dan sempurna, beginilah bentuk atau model jok rotris yang saya inginkan ya. Tapi mau dipakai Harrier, mau dipakai rotris, ataupun mau dipakai touring sekalipun, jok model yang saya buat ini ya, sesuai keinginan saya, itu tidak akan membuat pantat menjadi panas. Padahal ini posisinya busanya tuh tidak terlalu tebel ya, bisa dikatakan tipis. Untuk bagian depan seperti ini modelnya. Untuk bagian samping sebelah kiri, apakah kelihatan jelas? Seperti ini modelnya ya. Terus bagian kanan lagi belum saya videokan semuanya. Untuk bagian kanan, nah seperti ini kurang lebih bentuknya atau modelnya. Nah, yang saya mau bahas itu, ini mumpung ada contohnya ya. Kalau kalian narik kulit jok ini terlalu kencang pas kalian melakukan penstaplesan. Nah, ini di video sebelum dipasang kulit sadelnya atau kulit joknya kan, di bagian sini kan agak garis yang ini kan agak runcing ya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Yang sebelah sini tuh nah dia agak runcing, yang sebelah sini agak runcing garis luarnya, dan sebelah kiri itu agak tumpul garis runcingnya. Kenapa seperti begitu? Nah, ini agak tumpul garis luarnya, itu karena pas saya melakukan penstaplesan itu saya terlalu narik, akhirnya garis luar sini tuh agak terlalu tumpul atau jadi tumpul ya. Jadi kalian harus hati-hati pas
dalam penarikan melakukan penstaplesan itu kalian juga perhatikan garis-garisnya ini, atau nut garis, atau bisa disebut nutnya ini ya, nutnya ini. Kalau kalian pingin nutnya ini biar kelihatan tajam seperti atau sebelum memasang kulitnya nih, kulit joknya, kalau kalian pingin tajam, kalau sebelum dipasang ini kan busa atau sadelnya kan bentuknya kan sangat bagus, sangat tajam. Kalau kalian ingin bentuknya ini tidak berubah pas dalam melakukan penstaplesan yang saya bilang tadi, jangan terlalu ditarik ya. Kalau terlalu ditarik nanti bakalan sudah garis nutnya ini yang runcing atau lancip bakalan jadi tumpul. Tapi nggak jadi masalah ya, asalkan kalau di sini agak tumpul, di sini harus dibuat agak tumpul ya. Untuk bagian belakangnya ini kan sebelum dipasang kulit joknya nih kan aslinya kan agak garis luarnya ini kan agak meruncing ya, meruncing. Dan yang ini itu agak saya tarik, soalnya selera setiap orang kan beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Kalau kalian ingin mempertahankan garis luarnya ini atau nut garis luarnya nih, kalau pingin seperti busa asli busanya atau busa sadelnya, itu jangan kalian terlalu tarik. Kalau kalian terlalu menariknya, itu nanti bakalan tumpul seperti ini. Mumpung sekalian ada contohnya, sekalian saya buat. Ini gara-gara buat tutorial, jadinya di bagian sini yang tumpul ini kan saya nggak bisa konsentrasi, jadinya tumpul gara-gara buat video tutorial. Tapi nggak masalah, ini bakalan saya bongkar lagi, mungkin bakalan saya bongkar lagi dan saya rubah lagi ya untuk bagian belakangnya ini, bagian belakangnya saja. Kalau bagian depannya nggak masalah. Terus yang perlu kalian perhatikan lagi, kalau narik itu misalnya kalian tidak ingin terlalu ditarik biar bentuk asli sadelnya itu tidak hilang, tapi perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian perhatikan lagi di bagian sini nih. Nah, di bagian sini tuh harus ngepres juga. Takutnya kalian kalau kurang narik itu nanti di bagian sini pas didudukin ini dia itu tidak terlalu ngepres. Alhasil nanti kulit sadelnya agak kembung ya, sehingga kalau sudah kembung, kalau ditekan gini dia agak kembung. Nah seperti ini, kalau ini kembungnya masih dalam tahap yang wajar ya, kembungnya masih tahap yang wajar, masih tahap yang wajar. Kalau yang tahap yang tidak wajar itu kembung sekali dia, kembung sekali. Kalau ditekan tuh ya banyak udaranya, yang di dalam ini banyak udaranya, terus posisinya kembung ya akibat kurang ditarik. Pokoknya kalian pintar-pintar kalian ngatur ya. Kalian kalau masih menginginkan bentuk aslinya ini, nut luar garisnya ini atau garis sadelnya ini, kalau kalian tidak kepingin hilang, itu nariknya hati-hati, jangan sampai terlalu narik ya. Pokoknya kurang lebihnya kalau ada yang kurang mungkin bisa saya tambahkan di video berikutnya. Kalau soal yang ini sudah dulu ya, dan terima kasih sudah mau melihat dan menyimak channel saya. Pokoknya video lengkapnya, kalau ada yang kurang bisa saya pokoknya tunggu saja video-video berikutnya tentang pembuatan jok motor. Dan saya mesti bilang tadi terima kasih. Ikuti terus perkembangan channel saya, jangan sampai ketinggalan. Untuk hasil sisa potongan yang lebih, ini sudah saya rapikan semua. Maksudnya sisa potongan kulit jok yang lebih ya, ini saya sudah rapikan yang lebih-lebihnya.
Dan hasil staplesannya sama potongannya juga rapi ya untuk keseluruhannya. Bisa kalian perhatikan sendiri dan kalian lihat saja sendiri hasil kerja saya ya. Seperti ini, tidak berantakan seperti kebanyakan orang-orang ya.